Salam Pendidikan Indonesia. Sobat Visual Studio, kali ini kita akan mempelajari modul animasi 3 dimensi untuk kurikulum 2013. Bab 8, membuat produk animasi 3 dimensi menggunakan objek sederhana. Membuat produk animasi 3 dimensi sama halnya dengan membuat produk animasi 2 dimensi. Produk animasi 3 dimensi dapat dibuat dengan mengkeraskan objek-objek sederhana. Misalnya dengan menggunakan objek kaleng untuk membuat iklan minuman bersoda atau animasi dengan objek lain. Pembuatan animasi 3 dimensi dengan menggunakan objek-objek sederhana tersebut dapat dikeraskan dengan memberikan word, teks, serta audio agar animasi yang dihasilkan tampak lebih hidup dan menarik. Word dalam aplikasi Blender berfungsi untuk memberikan latar belakang pada animasi yang akan dibuat. Pembuatan animasi 3 dimensi dapat dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik gerakan non-karakter yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Membuat produk animasi 3 dimensi terdiri dari 3 tahap, yaitu modeling, animation, dan rendering. Ketiga tahap tersebut digabungkan bersama-sama. Tahap-tahap produksi animasi diantaranya adalah tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi adalah tahapan paling dasar yang meliputi tahapan perencanaan yang meliputi pembuatan ide cerita, konsep, storyboard, dan lain sebagainya. Tahap praproduksi merupakan segala kegiatan berhubungan dengan persiapan sebelum melakukan produksi. Tahap produksi dalam tahapan ini dalam pembuatan animasi, tahap ini merupakan implementasi dari keseluruhan proses yang dapat mempengaruhi visual dan kualitas animasi. Terdapat beberapa proses dalam tahap produksi, diantaranya adalah perencanaan layout, modeling, menganimasikan, rendering, dan lain-lain. Terakhir adalah tahap pasca produksi, merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses pembuatan animasi 3 dimensi. Tahap pas produksi adalah proses finishing untuk menyelesaikan atau menyempurnakan animasi agar terlihat lebih baik. Memahami motion graphic. Proses pembuatan animasi 3 dimensi dengan menggunakan objek-objek sederhana disebut dengan animasi motion graphic. Motion graphic dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, mengenal motion graphic. Pengertian motion graphic. Motion graphic adalah percabangan dari seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, tipografi, fotografi, dan videografi. Dengan menggunakan teknik animasi, motion graphic terdiri dari 2 kata, motion yang berarti gerak dan graphic atau yang sering kita kenal dengan istilah grafis. Berdasarkan pengertian 2 kata tersebut, bisa dikatakan bahwa motion graphic juga dapat disebut dengan istilah grafis gerak. Motion graphic adalah teknik untuk menggerakkan still image sehingga objek terlihat tidak membosankan, namun terlihat dinamis dan menarik. Terdapat 2 metode dalam teknik ini, yaitu dengan menggerakkan gambar atau menggabungkan sekuens gambar-gambar yang memiliki kontinuitas sehingga terlihat bergerak. Dalam pembuatannya, motion graphic adalah elemen yang penting untuk membuat penonton tidak merasa bosan. Fungsi motion graphic. Motion graphic dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Hal ini didukung dengan kelebihan motion graphic yang menciptakan animasi pada gambar diam sehingga menghasilkan animasi yang terlihat dinamis dan menarik. Berikut adalah beberapa fungsi dari motion graphic. Yang pertama, berfungsi dalam pembuatan film. Yang kedua, berfungsi dalam industri televisi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pembuatan web-based animation. Yang keempat, pembuatan visual effect dalam film, iklan, dan sebagainya. Yang kedua, mengkreasikan produk animasi 3 dimensi. Produk animasi dapat dikreasikan dengan memberikan word dan audio. Hal ini suasana dalam suatu produk animasi sehingga lebih menarik dan tidak membosankan. Membuat board. Board dalam Blender digunakan untuk melakukan pengaturan suasana setelah melakukan permodelan. Board dalam fitur pada Blender digunakan untuk pengaturan bayangan adegan secara umum. Board dapat digunakan untuk memberikan latar belakang. Ini berbeda dengan animasi 2 dimensi. Jika pada animasi 2 dimensi, latar belakang dapat langsung dibuat pada layar yang berbeda. Pada animasi 3 dimensi, layar belakang dibuat pada menu board. Board pada Blender menawarkan cara sederhana untuk menambahkan efek, misalnya suatu pemandangan tertentu.
Word bekerja pada sebuah node. Melalui beberapa node yang digabungkan dapat semakin meningkatkan kedalaman dan kejernihan spasial suatu adegan. Menu Word terdiri dari beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perhatikan komponen menu Word berikut. Yang pertama, Sky. Sky berfungsi untuk menentukan warna sesuai dengan sumber. Dokumen penerbit jenis Sky yang dipilih. Terdapat 3 jenis Sky, yaitu Paper Sky, Blend Sky, dan Real Sky. Paper Sky berfungsi memberikan sky dengan karakteristik gradient, tapi terpotong pada gambar atau berada pada bidang horizontal yang sejajar dengan bidang XY. Pada sudut kamera mana saja, horizontal selalu berada di tengah-tengah gambar. Blend Sky berfungsi untuk memberikan sky dengan warna bercampur dari horizon ke zenith. Gradient akan berjalan dari bawah ke atas gambar yang ditampilkan. Real Sky, gradient yang dihasilkan memiliki 2 transisi, dari nadir warna yang sama seperti zenith ke horizon ke zenith. Pencampuran juga tergantung pada orientasi kamera yang membuatnya lebih realistis. Horizon color untuk memberikan warna pada horizon. Zenith color untuk memberikan warna pada zenith atau pada bagian atas. Ambient color untuk memberikan warna cahaya yang berasal dari lingkungan dan sekitarnya. View untuk mengatur tampilan Word agar selaras dengan koordinat render akhir. Global untuk menggunakan koordinat global. Angular map untuk mengatur pencahayaan berbasis gambar dengan ambient occlusion yang diatur pada warna langit. Sphere memiliki fungsi yang sama dengan material. Tube untuk mengatur tekstur persegi panjang agar seolah terbungkus di dalam silinder. Objek untuk mengatur tekstur relatif terhadap ruang tekstur lokal pada objek tertentu. Blend membuat warna horizon muncul ketika nilai pada tekstur bukan 0. Horizon untuk memberikan efek pada warna horizon. Zenith up untuk memberikan efek pada warna overhead pada zenith. Zenith down untuk memberikan warna zenith di bawah. Menambahkan teks objek pada Blender berisi beberapa teks dan berbagai jenis objek yang sama dengan cusp dan surface. Hal ini karena font modern bersifat vektorial dan terbuat dari kurva. Blender menggunakan font system untuk menggunakan kode huruf pemetaan ke objek yang mewakili mereka dalam tampilan 3 dimensi. Blender menggunakan font system untuk mengelola kode huruf pemetaan ke objek yang mewakili mereka dalam tampilan 3 dimensi. Font system ini memiliki font built-in sendiri, tetapi dapat menggunakan font eksternal juga. Terdapat font PostScript Type 1, OpenType, dan TrueType. Selain itu juga dapat menggunakan objek apapun yang ada dalam file blend yang merupakan file huruf. Objek teks memungkinkan untuk membuat dan merender teks 2 dimensi atau 3 dimensi. Dengan berbagai opsi tata letak lanjutan seperti pengaturan frame dan paragraf. Secara default, huruf hanya permukaan datar, persis seperti kurva 2 dimensi tertutup. Sebuah teks dapat dikonversi, baik dari tekstur kurva atau langsung ke mesh, dengan cara tekan Alt+C dalam mode objek. Membuat produk animasi 3 dimensi. Produk animasi 3 dimensi dapat berupa film animasi, iklan layanan masyarakat, atau produk lain yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Produk animasi motion graphic adalah membuat produk animasi dengan menggunakan objek-objek sederhana. Objek-objek sederhana tersebut selanjutnya dikeraskan dengan objek Word dan memberikan audio. Membuat produk animasi 3 dimensi memiliki tahap-tahap yang sama dengan pembuatan produk animasi 2 dimensi. Dalam membuat produk animasi 3 dimensi terdiri dari 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahap praproduksi. Tahap praproduksi adalah tahap di mana dilakukan sejumlah persiapan untuk pembuatan animasi 3 dimensi. Tahap ini diantaranya meliputi penentuan ide atau konsep, penulisan cerita dan skenario, menentukan objek-objek 3 dimensi yang akan digunakan, desain board, pembuatan storyboard, pengambilan suara, dan sebagainya. Yang kedua, tahap produksi. Tahap produksi merupakan tahap inti dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Tahap produksi adalah tahap menyusun keseluruhan perencanaan yang telah dibuat pada tahap praproduksi.
Tahap produksi akan mempengaruhi hasil visual dan kualitas animasi. Jika pada tahap praproduksi kurang matang, maka akan mempengaruhi tahap produksi, yaitu akan memakan waktu dan biaya yang jauh lebih besar karena terdapat beberapa perubahan. Pada tahap ini diantaranya dilakukan modeling, texturing, lighting, environment effect, animation, dan rendering. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi merupakan tahap finishing. Pada tahap ini, animator akan menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih menarik. Terdapat beberapa proses dalam tahap pasca produksi, yaitu modifikasi produk animasi, editing, dan final output. Nah, tadi pembahasan kita mengenai membuat produk animasi 3 dimensi menggunakan objek sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.